Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Naufal Zuhri. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai kisah perjuangan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati adalah raja pertama dari Mataram sekaligus bapak dari Wangsa Mataram yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senapati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Berdasarkan serat atau naskah babat seperti serat Bawarna, serat Centini, babat Tanah Jawi, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya, yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Ia juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Karena pada saat itu dari pernikahan Sultan Hadiwijaya dan istrinya masih belum dikaruniai anak, maka diangkatlah Danang Sutawijaya sebagai anak angkat. Ia kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati kemudian dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menurut tradisi Jawa, Ki Ageng Pamanahan ayah Senopati memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Jaka Tingkir dari pemberontakan Arya Panangsang atas Demak. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, dalam sayembara melawan Arya Panangsang. Karena Hadiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, beliau memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Panangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani, Arya Panangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senopati. Ki Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Hadiwijaya yang memberinya izin mendirikan Tanah Perdikan atau disebut Kadipaten di Alas Mentaok yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang. Pada tahun 1584 Masehi, Panembahan Senopati menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582 Masehi. Pewaris Hadiwijaya adalah Pangeran Benowo yang digulingkan taktanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut takhta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo. Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat material ataupun spiritual. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang. Selain itu, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benowo akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benowo. Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan Pangeran Gagak Baning sebagai Adipati Pajang yang tak lain adalah adik Senopati.
Maka sejak tahun 1586, Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar Susuhunan atau Sultan karena menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede. Kampanye militer yang dilakukan Senopati setelah mangkatnya Sultan Hadiwijaya adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto namun dapat dipisah utusan Kasunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola Putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya Waskita Jawi menjadi permaisuri Senopati bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Pada tahun 1590 gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena yaitu putra bungsu Sultan Trenggono yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Rangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik, yaitu Ratna Jumilah untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Bujuk rayu Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratna Jumilah. Karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Ratna Jumilah sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senopati dan perlu membuktikan bahwa Senopati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti kesaktian Senopati, akhirnya Ratna Jumilah menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dari kisah Panembahan Senopati dan Ratna Jumilah itulah oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedhaya Bedah Madiun. Pada tahun 1591 Masehi terjadi konflik suksesi di Kediri, sepeninggal Pangeran Mas. Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senopati dan dibantu merebut kembali takhta Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan oleh Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 Masehi terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratna Jumilah Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati meninggal dunia pada tahun 1601 Masehi saat berada di desa Kajenar. Kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedoing Kajenar yang artinya Panembahan yang meninggal di Kajenar. Beliau kemudian dimakamkan di Komplek Pasaran Mataram. Kelak yang menjadi penerus Senopati menjadi raja adalah Prabu Hanyokrowati, putra Senopati dengan Kanjeng Ratu Mas atau Waskita Jawi, putri dari Ki Panjawi. Demikian akhir dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.